Selamat sore untuk semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diinformasikan untuk semua bahwa penerimaan mahasiswa baru angkatan ketiga tahun akademis 2022 akan dilaksanakan pada bulan Maret, dan penerimaan itu akan dilaksanakan sesuai dengan aturan dan kalender akademik. Saya sebagai ketua koordinator Duta Nusa Putra Wilayah Papua Barat dengan nomor SK nomor 002 garing R3 garing UNP. Dengan ini saya menyampaikan untuk semua para calon mahasiswa baru yang akan direkrut, sehingga sebelum masuk di Nusa Putra mengikuti program beasiswa ini, saya berharap untuk benar-benar yang mau bergabung masuk mengikuti program beasiswa ini, yang merupakan para mahasiswa orang tua, mahasiswa yang bersangkutan benar-benar mengikuti proses yang akan dilaksanakan. Mengingat ada kriteria yang akan dilaksanakan melalui program beasiswa sesuai dengan pernyataan daripada mahasiswa dan orang tua. Yang kedua, beasiswa Nusa Putra yang diberikan melalui KIP kuliah yang digunakan secara kolektif, sehingga para mahasiswa tidak berpikir bahwa mendapat KIP hanya untuk berfoya-foya. Dan yang keempat, tidak diperbolehkan untuk melakukan budaya miras dalam program ini, sehingga memanfaatkan program ini secara baik untuk melanjutkan program studi dengan baik, sehingga pulang dengan hasil yang baik di Papua kembali dan membawa hasil itu untuk kebanggaan orang tua, sehingga program ini menjadi salah satu prioritas yang mana saya sebagai ketua mendorong pada beasiswa ini sejak 2019 2020 diberangkatkan angkatan pertama hingga 2022, 2021 dan 2022 yang akan direkrut, sehingga yang bisa memberikan keputusan terkait penerimaan adalah ketua koordinator sesuai mekanisme yang diberikan. Informasi lebih penting bahwa kuota yang diberikan seluruh Indonesia bahwa tidak mengatasnamakan orang Papua untuk datang masuk lewat beasiswa ini, sehingga ini perlu dipahami secara baik. Setiap wilayah atau daerah-daerah sudah diberikan kuota masing-masing. Oleh sebab itu, sesuai hasil rapat bersama rektor Universitas Nusa Putra membatasi yang mengatasnamakan Papua untuk masuk dalam kuota program beasiswa beasiswa ini, sehingga dengan hal itu saya berharap untuk semua korwil yang saat ini sudah bergabung dan kerja di luar mekanisme garis koordinasi sebagai ketua, saya sendiri sebagai ketua minta supaya yang ada mengatasnamakan dan mengangkat koordinator di luar daripada informasi saya dalam sistem pengajuan, maka saya anggap bahwa itu fatal dan tidak punya dasar hukum untuk mengangkat, karena tidak punya surat
atau SK yang diberikan untuk mengangkat setiap orang. Oleh sebab itu saya sebagai ketua, saya telah membatalkan penerimaan mahasiswa sejak tahun 2021 sejak Oktober sehingga tidak ada penerimaan yang mengatasnamakan, sehingga itu menjadi jelas setiap koordinator, dan saya membatasi itu punya dasar hukum yang jelas. Ada 2 rekomendasi penambahan dari SK yang dari wilayah Papua Barat untuk mengakomodasi program beasiswa ini, sehingga program ini bukan dijadikan sebagai momen politik yang masuk memanfaatkan itu dan memecah belah, sehingga cara-cara kerja itu saya sebagai ketua, saya minta maaf ketika ada yang mau bergabung dengan saya karena saya kerja tanpa punya gaji, sehingga ketika hari ini bergabung dengan saya, tinggalkan segala trik dan kepentingan Anda dan datang bergabung dengan saya mengikuti prosedur yang sebenarnya di dalam program beasiswa, sehingga menciptakan sumber daya manusia Papua yang baik di masing-masing wilayah. Itu perlu diketahui, sehingga kebiasaan yang ada di dalam organisasi yang seringkali merebut dan membuat dualisme, jangan bawa kerja dengan saya. Sebab saya dari awal dengan perjuangan saya sendiri, waktu dan segala pengorbanan itu dipertaruhkan secara tulus untuk mendorong pendidikan melalui program beasiswa ini, sehingga saya perlu pertegaskan itu dan menyampaikan untuk semua pihak yang saat ini mengetahui bahwa saya sebagai ketua koordinator dari Universitas Nusa Putra tetap akan membuka ruang untuk mahasiswa yang saat ini untuk mengikuti program beasiswa 1000 anak negeri ini, sehingga ini menjadi peluang yang untuk bagaimana membantu mahasiswa, cita-cita daripada adik-adik, dan juga membantu meringankan beban dan biaya orang tua. Untuk perlu diketahui juga untuk orang tua bahwa program beasiswa ini tidak diberikan tanggung jawab semua tentang akomodasi biaya hidup mahasiswa di tangan koordinator. Sebagai pengurus hanya memfasilitasi dan membimbing mengarah untuk berikan pertanggungjawaban yang saya hari ini menjadi tanggung jawab bersama, bahwa makan minum ditanggung jawab oleh koordinator. Itu hal yang salah. Hal ini disampaikan sehingga para orang tua mahasiswa dapat mengetahui dinamika mahasiswa yang selama ini sejak angkatan pertama dan angkatan kedua. Oleh sebab itu, sebagai ketua saya perlu menghimbau untuk orang tua, ini adalah tanggung jawab bersama untuk melihat hal-hal itu. Untuk mendorong pendidikan, orang tua sebagai penanggung jawab bukan hanya di kami, namun ada di orang tua juga. Dengan adanya sebagai ketua, saya informasikan untuk semua bahwa tahapan demi tahapan dari semua akomodasi dari Papua sampai sini di Sukabumi itu ditanggung jawab oleh orang tua. Dalam proses administrasi akan berhubungan langsung dengan koordinator dan staf dari Rektor 3, dan akan ditindaklanjuti bersama untuk menjadi mahasiswa yang terdaftar dalam
beasiswa dan KIP kuliah. Untuk itu saya ingatkan untuk orang tua bahwa kalau ada anak yang hari ini datang untuk kuliah hanya untuk berpesta pora atau untuk happy-happy, maka saya akan konfirmasi langsung ke orang tua yang bersangkutan, sehingga mahasiswa yang bersangkutan bukan hanya datang memanfaatkan beasiswa dan hanya bereforia, namun mengikuti proses belajar dengan baik. Hal yang perlu diperhatikan bahwa beasiswa tidak memberikan ruang untuk yang namanya miras. Kami tidak mengizinkan itu, sehingga budaya-budaya itu ditinggalkan dan datang mengikuti proses yang benar. Hal-hal ini menjadi himbauan untuk orang tua, sehingga para orang tua mahasiswa sejak 8 bulan data reses dan karakter mahasiswa saat ini dapat saya ketahui, sehingga ini menjadi tanggung jawab bersama untuk orang tua bisa mendorong dan membina anak, bahwa beasiswa yang saat ini menjadi peluang untuk adik-adik mahasiswa untuk benar-benar berproses yang baik dan tidak mempermainkan waktu dan biaya dari orang tua, sehingga kuliah gratis sampai wisuda bisa dijaga dengan baik, bisa berproses dengan semua mahasiswa yang ada di Nusa Tenggara. Sebab itu sebagai ketua saya sampaikan untuk semua menjadi perhatian bersama yang saat ini menjadi persoalan, dan untuk penerimaan tetap berjalan. Dan saya minta untuk pemerintah daerah juga dari Papua dan Papua Barat untuk bisa melihat program ini sebagai bantuan mendorong pendidikan di setiap daerah, membantu pemerintah daerah, sehingga dapat melihat mahasiswa kita yang saat ini sudah tidak rekrut. Untuk itu tanggung jawab pemerintah untuk melihat tempat-tempat seperti asrama dan membantu akomodasi biaya, berikan beasiswa dari daerah untuk mahasiswa yang saat ini datang dengan latar belakang keterbatasan. Ada yang putus kuliahnya di Papua tidak selesai faktor biaya, saya mengakomodir di sini, sehingga ini menjadi tanggung jawab bersama pemerintah daerah, bahkan yang perwakilan yang ada di DPD RI. Saya permohonan maaf untuk semua bahwa sebagai anak jalanan, aktivis jalanan sudah membantu dan mendorong ini, membantu pemerintah daerah membuka peluang ini, sehingga ini dapat bermanfaat untuk semua. Oleh sebab itu, sebagai ketua, saya minta untuk perhatian yang serius terhadap adik-adik mahasiswa Papua yang ada di Sukabumi, yang ada di Bogor, Bandung, bahkan di Jogja. Ini menjadi perhatian bersama, sehingga perlu adanya peningkatan koordinasi pemerintah daerah sehingga tepat, dan pemerintah daerah bisa memberikan bantuan sesuai dengan data akurat yang kami keluarkan. Sebagai koordinator akan memberikan garis koordinasinya dengan kami, sehingga yang menjadi kebutuhan mahasiswa dapat kami laksanakan, dan apa menjadi kebutuhan pemerintah dapat dilaksanakan terhadap kami. Demikian informasi dari saya. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.